Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rayu Arfi, NIM 20076104, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai struktur kontur perulangan dan pencabangan dalam bahasa pemrograman Java. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu perulangan for. Perulangan for atau looping for termasuk dalam jenis perulangan yang cukup banyak digunakan. Bukan hanya di Java, namun di bahasa pemrograman lain seperti PHP, C++, dan Python. Perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Berikut ini bentuk umum dari perulangan for. Nilai awal di sini di bagian ini di mana kita menginisialisasi nilai awal di mana menjadi titik awal perulangan dimulai. Pada bagian kondisi, bagian untuk menetapkan suatu kondisi tertentu. Ketika kondisi bernilai benar, perulangan akan terus berjalan. Sedangkan modifier adalah bagian di mana kita dapat melakukan penambahan nilai atau bisa juga penurunan nilai pada nilai awal yang telah diinisialisasi. Setiap instruksi yang terdapat di dalam blok perulangan for akan diulang secara terus-menerus hingga kondisi bernilai salah atau false. Dapat dilihat di sini ada contoh dari perulangan for. Pada program di atas, perulangan for untuk parameter pertama, kita lakukan inisialisasi nilai awal variabel i sama dengan 1. Kemudian kita membuat kondisi i kecil sama dengan 10. Pada bagian modifier, kita melakukan penambahan nilai i++, yang mana artinya bahwa ketika kondisi bernilai benar, nilai i akan ditambahkan 1. Begitu seterusnya hingga kondisi bernilai false. Dapat kita lihat pada output, kenapa hanya sampai angka 10? Karena pada kondisi ini kita sudah membuat i kecil sama dengan 10, yang mana artinya nanti nilai outputnya hanya sampai dengan 10, dengan angka 10. Selanjutnya, perulangan while. Perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan perulangan for yang sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dari kondisi yang ditetapkan. Bentuk umumnya seperti gambar berikut, yang mana pada kondisi berisikan sebagai sebuah syarat untuk menggantikan proses perulangan. Pada pernyataan, pada bagian ini instruksi-instruksi program yang akan diulang saat kondisi bernilai benar. Untuk menghentikan perulangan harus ada suatu perintah yang digunakan untuk mengubah nilai kondisi menjadi false agar proses perulangan dapat berhenti. Berikut contoh program dari perulangan while. In A sama dengan 0, while A kecil dari 5. Maka nanti ketika kita run akan keluar output nilai A sama dengan 0, A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3, dan A sama dengan 4. Kenapa hanya sampai nilai A sama dengan 4? Karena pada kondisi while, di sini kita sudah membuat nilai A kecil dari 5. Maka pada nilai output yang akan keluar hanya angka-angka di bawah dari 5. Yang ketiga, perulangan while. Perulangan while merupakan masih saudara dengan perulangan while. Perbedaan dari keduanya adalah jika pada perulangan while, kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Jika bernilai benar atau true, baru kemudian perulangan dijalankan. Sedangkan pada perulangan while, perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi, dengan kata lain, while pengecekan kondisinya setelah perulangan dilakukan sementara while sebelum dilakukan. Berikut ini bentuk umum dari perulangan while. Pernyataan dalam blok do akan dieksekusi minimal 1 kali, lalu kemudian akan dicek kondisinya. Coba perhatikan contoh berikut. Pada program di atas, di situ terdapat variabel bilangan dengan nilai 1. Kemudian, selanjutnya terdapat perulangan while, di mana program akan mencetak terlebih dahulu nilai pada variabel bilangan. Pada sistem outprint,
offline bilangan, nilai pada variabel tersebut adalah 1. Dan nilai tersebut dicetak. Lalu baru setelah itu dicek kondisi apakah nilai pada variabel bilangan dalam hal ini apakah 1 lebih besar dari atau sama dengan 5? Jawabannya salah. Karena angka 1 tidak lebih besar dari 5. Maka perulangan akan dihentikan. Namun, karena perulangan dual dikerjakan lebih dahulu, maka nilai 1 telah dicetak sebelum pengecekan kondisi dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang percabangan if-else dan switch case. Yang pertama yaitu ada percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, di mana hanya terdapat sebuah kondisi pada pilihan if. Untuk umumnya seperti gambar berikut ini. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 akan dijalankan atau dieksekusi ketika kondisi bernilai benar atau true. Sementara ketika kondisi bernilai salah atau false, kedua pernyataan tersebut tidak dijalankan oleh program. Berikut ini contoh dari program percabangan if. In bilangan 0. If jika bilangan sama dengan 0. Maka jika kita menginputkan bilangan ini sama dengan 0, maka output yang akan keluar yaitu bilangan 0. Yang kedua ada percabangan if-else. Pada bentuk percabangan if yang kedua, terdapat bagian else di mana jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan pada bagian else lah yang akan dikerjakan. Di sini adalah bentuk umum dari percabangan if-else. Alternatif pernyataan 1 dan alternatif pernyataan 2 pada bagian else akan dijalankan jika kondisi bernilai salah. Pada program di atas terdapat variabel bilangan dengan nilai 1. Kemudian ada percabangan if dengan kondisi apakah nilai bilangan adalah 0. Jika benar, maka tampilan kalimat bilangan 0. Namun jika salah, tampilan bilangan bukan 0 lah yang akan keluar pada output. Dari contoh ini dapat kita lihat dengan sederhana bahwa nilai bilangan 1 ada dan bukan 0, sehingga kondisi bernilai salah atau false. Maka pernyataan yang akan dieksekusi adalah pada bagian else, yaitu menampilkan kalimat bilangan bukan 0. Di sini dapat kita lihat pada outputnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam percabangan if-else if. Bentuk ketiga dari percabangan if adalah if-else if, di mana jika pada bentuk pertama dan kedua hanya memiliki satu kondisi, pada bentuk ketiga percabangan memiliki lebih dari satu kondisi. Berikut ini adalah bentuk umum dari percabangan if-else if. Pada program di atas, kita membuat program percabangan if dengan beberapa kondisi pernyataan akan dieksekusi hanya jika kondisi terpenuhi. Program tersebut kita membuat variabel nilai kemudian penggunaan akan input dan ditampung pada variabel lain. Kondisi yang akan dicek pertama kali adalah kondisi yang paling di atas. Apakah nilai yang dimasukkan lebih dari 90? Jika iya, maka output yang akan dihasilkan adalah sangat baik. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, program akan lanjut ke kondisi berikutnya sampai kondisi bernilai true. Maka pernyataan pada kondisi tersebutlah yang akan dijalankan. Sebagai contoh, saya memasukkan nilai 82. Maka program akan mencetak pada kondisi pertama bernilai salah atau false karena 82 tidak lebih dari 90. Program akan berpindah pada kondisi kedua, apakah 82 besar dari atau sama dengan 80? Jawabannya iya atau bernilai benar. Maka pernyataan pada kondisi tersebut yang akan dijalankan sehingga program akan menampilkan output baik. Di sini kita dapat melihat outputnya. Masukkan nilai yang kita masukkan tadi itu 82, maka kalimat yang akan keluar yaitu baik.
Yang terakhir yaitu ada switch case. Struktur pemilihan switch case sebetulnya hampir sama dengan percabangan if-else, di mana jika di percabangan if terdapat beberapa kondisi, pada pemilihan switch case akan ada beberapa case yang akan kita buat. Jika suatu case pada pemilihan switch bernilai true, maka pernyataan pada case tersebutlah yang akan dieksekusi. Berikut ini adalah bentuk umum dari switch case. Pada percabangan switch harus ada nilai ekspresi yang nantinya akan dibandingkan dengan setiap case nilai ekspresi berupa bilangan bulat atau karakter. Jika terdapat case yang sama dengan nilai ekspresi bernilai true, maka pernyataan pada case tersebutlah yang akan dieksekusi. Di akhir sebuah case selalu ada kata kunci break sebagai tanda bahwa berakhirnya eksekusi pernyataan pada case tersebut. Berikut ini contoh program yang menggunakan switch case. Program di atas tentang pemilihan jurusan di mana kita akan menggunakan class scanner agar memungkinkan pengguna dapat menginputkan nilai saat program dijalankan. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan pada variabel pilihan. Kemudian nilai pilihan akan dibandingkan dengan setiap case yang ada pada struktur switch. Jika ada salah satu case yang sama atau bernilai true, maka pernyataan pada case tersebutlah yang akan dieksekusi. Sebagai contoh, saya memasukkan pilihan jurusan yaitu 2, maka yang akan keluar adalah teknik komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.